Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya. Hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Aminah dalam pelajaran seni budaya. Sebelumnya silakan disiapkan dulu buku paket seni budayanya karena di sini Ibu akan membahas tentang bab 1 di buku di pelajaran seni budaya kelas 7 ya. Mari kita lihat coba di bawah ini. Nah, ini adalah bab 1. Di dalam bab 1 ini kita akan membahas tentang menggambar flora, fauna dan alam benda. Ya, di sini akan dijelaskan apa pengertian menggambar, terus objek menggambarnya itu apa, komposisinya, tekniknya, alatnya, dan juga setelah itu ada uji kompetensi dan rangkuman kemudian refleksi ya. Kita langsung saja kita lihat bagaimana untuk bab 1 ini ya. Nah, bab 1 ya, ini bab 1. Silakan dilihat di bukunya, kalau di layarnya kurang jelas kalian bisa lihat buku paketnya yang ada di rumah kalian ya. Ini tentang bab 1 itu menggambar flora, fauna dan alam benda. Peta kompetensi pembelajarannya itu menggambar flora, fauna dan alam benda. Di dalam menggambar ini akan ada menggambar objek, terus komposisinya, tekniknya, terus ada juga pengertian menggambar. Nah, di sini tujuan pembelajaran ini yaitu diharapkan agar siswa dapat mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora, fauna dan alam benda yang ada di Indonesia. Kemudian dapat mendeskripsikan keunikannya, terus mengekspresikan diri melalui gambar flora, fauna dan alam benda, serta dapat mengkomunikasikan hasil gambar flora, fauna dan alam benda secara lisan. Nah, kita lihat di sini ada beberapa contoh objek yang bisa kita lukis yang termasuk ke dalam fauna, flora dan alam benda. Nah, alam merupakan sumber belajar yang tidak akan pernah habis untuk digali karena keanekaragaman flora dan fauna dapat menjadi sumber inspirasi dalam menggambar. Selain flora dan fauna, benda-benda alam juga dapat dijadikan sumber inspirasi dalam menggambar. Burung merupakan salah satu fauna yang sering digambar dengan menggunakan berbagai macam teknik dan bahan. Burung hong merupakan salah satu contoh fauna yang sering menjadi objek batik di pesisir pantai Pulau Jawa. Motif burung hong ini mendapat pengaruh dari Cina. Di bawah ini ada beberapa gambar burung yang sering digambar menjadi objek atau motif baik pada ukiran kayu maupun batik di atas kain. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada burung atau fauna nih. Yang disebut fauna itu adalah binatang ya, atau ini gambarnya burung. Nah, ya, fauna ini bisa burung, bisa kambing, bisa ayam ya. Ini bisa macan, bisa harimau. Ini adalah contoh gambar fauna. Kemudian ada floranya. Di sini terlihat contoh flora ini ada bunga ini, bunga. Kalian bisa menggambar bunga ini atau bunga yang ada di sekitar rumah kalian, misal bunga mawar, bunga melati. Nah, untuk alam bendanya nih di sini terlihat contohnya, ini ada alam benda berupa peralatan perkakas rumah. Misalnya di sini ada teko, ada cangkir, kemudian di sini ada gerabah ya. Ini bisa dijadikan objek untuk melukis ya. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan apa sih pengertian menggambar itu ya. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan bagi manusia purba. Dan gambar tidak sekedar sebagai alat komunikasi untuk roh leluhur saja, tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi untuk dapat bertahan hidup ya. Zaman dulu manusia purba itu sebelum bisa menulis kata-kata atau menulis tulisan itu, mereka lebih mempunyai keahlian untuk lebih bisa menggambar ya. Contohnya di sini ada gambar perburuan pada dinding gua. Ini hasil karya orang zaman dulu nih. Ini mereka menggambarnya biasanya di gua-gua. Nah, jadi kalau menggambar itu menurut manusia purba itu tidak sekedar sebagai alat komunikasi
untuk roh leluhur saja, tetapi juga bisa memberikan kekuatan dan motivasi untuk dapat bertahan hidup. Nah, ini contohnya nih, ada gambar sepertinya mereka menggambar binatang, objek binatang seperti sapi atau kambing nih yang dilukis di tembok gua yang zaman dahulu ya. Nah, kemudian ada objek menggambar. Nah, menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek ya. Jadi selain kita menghayal apa nih yang harus bagusnya memakai menggunakan imajinasi, itu kan hanya menghayal, menerka-nerka. Nah, itu tidak cukup untuk suatu karya melukis ya. Ada baiknya kita juga memerlukan objek yang harus dilihat langsung oleh kita. Misalnya kita ingin menggambar yang ada di alam bebas, misalnya ada ini floranya ini, misalnya ingin menggambar tumbuhan yang ada di depan halaman. Nah, kita langsung ambil objeknya, kita menggambar di depannya. Misal atau ada burung nih, burung peliharaan di rumah, mau digambar bisa juga ya. Nah, ini. Nah, atau alam benda di sini misalnya kita ingin menggambar, ini gambarnya sepertinya alam laut ya, kita bisa menggambar. Nah, kemudian komposisinya. Komposisi itu apa sih? Di sini ada contoh komposisi gambar simetris dan asimetris. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Ya, ini adalah contoh simetris ya. Kelihatan berdiri semuanya dalam satu posisi yang berdekatan. Kalau beda lagi dengan komposisi asimetris. Kalau asimetris itu menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Ini contohnya nih ya, gambarnya tidak sama dengan gambar satunya, yang satu ada di atas, yang satu ada di bawah. Ini misalnya ada cangkir dan tatakan atau dengan piringnya. Nah, ini disebut dengan gambar asimetris ya. Nah, kemudian ada teknik menggambar. Teknik menggambar ini, proses menggambar sebenarnya dapat kamu mulai dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Biasanya sebelum menggambar, untuk membuat sketsa terlebih dahulu agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Nih contohnya nih. Beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar. 1. Mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Kemudian mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. 3. Menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. 4. Memberi dimensi gelap, terang, baik hitam, putih, atau berwarna. Kemudian memberi kesan untuk latar belakang. Misal nih, ada contoh nih, tahapan menggambar bunga Kamboja. Kalian buat sketsanya dulu nih ya. Sebelum mewarnai itu buat sketsanya dulu. Nomor 1 nih, ini tahapannya. Kemudian keduanya ini lebih dibagusin lagi, diperbaiki lagi. Misal ada bentuk-bentuknya itu dibuat lebih kelihatan bergelombang. Nah, kemudian setelah selesai tahap 2 ini, barulah memberikan pewarnaan agar objek yang kita gambar ini lebih bagus, lebih bervariasi, dan lebih menimbulkan kesan yang lebih cantik, lebih bagus lagi ya. Nih lihat, ini ada contoh menggambar bunga Kamboja. Misalnya ini gambar, bentuklah lingkaran untuk pola bunga dulu. Kemudian kelopak bunga disesuaikan dengan bentuk aslinya. Dan ketiganya adalah berilah warna pada hasil gambar bunga. Nah, kemudian di sini juga ada menggambar bunga mawar. Nah, lebih sulit lagi dibandingkan dengan menggambar bunga Kamboja. Lihat nih tahapannya. Gambarlah objek secara garis besar nih. Membuat dulu lingkaran setengahnya. Kemudian gambar keduanya dibuat kelopak dulu. Setelah itu gambar ketiganya tentukan titik pusat bunga dan tempat batang yang bertemu dengan kelopak. Ini akan menemukan posisi pusat bunga. Nah, ini pusat bunganya nih.
Kemudian setelah selesai barulah diberi arsiran warna agar lipatan. Untuk nomor 4, berilah arsiran atau warna agar kelihatan lipatan dan tekstur gambar oleh lebih berkesan hidup. Nah, di sini untuk minggu ini Ibu harap kalian membuat suatu gambar yaitu bunga mawar ya. Silakan digambar satu bunga mawar, objeknya itu boleh bisa dilihat langsung ataupun dengan imajinasi ya. Misalnya di depan rumah kalian ada bunga mawar nih di dalam potnya yang sedang mekar, boleh tuh dibuat suatu lukisan, diperindah di buku gambar kalian. Kemudian kalau tidak ada gambar objek yang bisa dilihat langsung, kalian juga bisa lihat di buku ini atau cari di internet untuk menggambar suatu objek bunga mawar. Pokoknya yang penting jenisnya bunga mawar, teknik atau gambarnya seperti apa itu silahkan dikreasikan oleh masing-masing ya. Yang jelas tugasnya minggu ini adalah menggambar bunga mawar di buku gambar kalian. Kemudian hasilnya dikirim ke Ibu melalui link yang nanti akan Ibu bagikan di WA group ya. Oke, demikian hari ini pelajaran dengan Ibu Aam dalam mata pelajaran seni budaya. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silahkan japri ke Ibu ya, atau di WA group boleh, silahkan mengajukan pertanyaan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Bye bye.